Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Sebaiknya Anda Tahu. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, beberapa hari terakhir persoalan aset antara Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau menjadi hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Bahkan masalah ini sempat viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Sebaiknya Anda Tahu akan mengangkat tema pada episode kali ini, yaitu silang pendapat soal aset. Dan telah hadir bersama saya dua orang narasumber yang akan membahas tema kali ini, yaitu yang pertama ada Bapak Ahmad Tarsusi. Beliau merupakan Ketua Aliansi Pemuda Pengawal Pembangunan Lubuk Linggau atau AP3L. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Sebaiknya Anda Tahu. Dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Efran Heriadi. Beliau merupakan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Musirawas. Halo Pak Efran, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, terima kasih sudah hadir di Sebaiknya Anda Tahu kali ini. Baiklah pemirsa Silampari TV, langsung saja kita berbincang bersama dua narasumber kita tentang tema kali ini, silang pendapat soal aset. Baiklah, ini beberapa hari terakhir menjadi sempat hangat di kalangan masyarakat tentang aset Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas. Ini dari dulu belum selesai-selesai ini. Sudah 17 tahun. Sudah 17 tahun begitu ya, semenjak pisah ya. Oke, lalu kita berbicara bersama AP3L dulu nih. Gimana tanggapan AP3L tentang hal ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Silampari TV yang telah mengundang kita untuk acara ini. Ini sangat dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat pemuda Kota Lubuk Linggau, mungkin juga di Musirawas. Ya. Mereka butuh kejelasan. Ya, butuh kejelasan ya, bagaimana masalah aset ini ke depan. Ya. Oke. Tanggapan kami di Aliansi Pemuda Pengawal Pembangunan sudah jelas ya. Kami selaku pemuda pengawal pembangunan, ini pembangunan sumber daya manusia juga, sumber daya yang lain-lain lah, istilah maupun pembangunan infrastruktur. Di aset ini akan menjadi fokus pertama kami agar pemuda ya ini menjadi corong penggeraknya agar aset-aset ini kembali ke Kota Lubuk Linggau ya, dengan alasan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat luas ya. Kami pun mempunyai keyakinan bahwa aset ini akan dimenangkan oleh Kota Lubuk Linggau ke depannya. Oke, dimenangkan oleh Kota Lubuk Linggau. Ya, optimis. Optimis begitu. Ya, selalu optimis. Oke, sebelum kita ke GP Ansor Musirawas nih, kita masih berbincang dengan Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad, sejauh pantauan kita, apa sih yang menjadi fokus utama aset mana saja nih kira-kira akan diperjuangkan oleh AP3L untuk Lubuk Linggau? Ya, yang pertama perkantoran yaitu kantor Bupati. Oke. Yang di Tabapingin. Tabapingin, oke. Ya. Yang kedua Rumah Sakit Sobirin. Rumah Sakit Sobirin. Yang ketiga yaitu tentang aset yang GOR ya. GOR, oke. Gedung olahraga yang ada di Megang. Ya. Gitu. Oke. Ini jadi konsen utama kami karena menurut pandangan dan survei kami dan penelitian kami juga bahwa aset-aset ini secara tidak langsung terbengkalai. Terbengkalai, ya. Oke. Contohnya di GOR ya. Oke. Dan kalau masalah kantor Bupati itu sudah tidak bisa dipakai lagi oleh Bupati karena beliau sudah mempunyai kantor Bupati sendiri. Ya. Oke. Begitupun Rumah Sakit Sobirin, Bupati tidak bisa lagi memberikan anggarannya untuk rehab rumah sakit itu. Karena apa? Di Rumah Sakit Sobirin itu sudah jelas-jelas BPJS yang mengelolanya. Begitu. Ya, jadi tidak bisa untuk meningkatkan PAD lagi. Untuk Kabupaten Musirawas, ya. tentu saja. Oke. Jadi kalau itu tidak bisa meningkatkan PAD lagi, dan kami mempunyai keyakinan Bupati Musirawas telah menyalahi aturan itu. Oke. Ya, gitu. karena wilayahnya pun berada di Kota Lubuk Linggau. Apalagi di pusat kota begitu ya. Maka dari itu kami mempunyai keyakinan dan kami akan mendesak Bupati agar segera menyerahkan ini. Dan kami mempunyai keyakinan bahwa 2019 ini akan selesai semua dan dimenangkan oleh Kota Lubuk Linggau. Amin. Oke, amin. Saya bingung nih, mengaminkan tapi di sini di satu sisi ada yang punya aset begitu ya. Oke, ini harus netral begitu ya.
Jadi menurut pantauan AP3L itu semuanya lebih baik diserahkan ke Kota Lubuk Linggau begitu ya daripada terbengkalai begitu. Oke, ini tapi bukan hanya sekedar alasan begitu ya. Bukan. Dan juga ini kenapa kami mendesak ini bahwa ini adalah perintah undang-undang ya. Oke. Jelas pada tahun 2001 ya undang-undangnya menyatakan bahwa aset yang telah berpisah ini akan diserahkan ke Kota Lubuk Linggau. Betul. Ya, ini juga investigasi kami ada juga ya tanah Oke. ya milik pemerintah dan gedung ini disewa maupun dijual belikan yang pada saat ini sedang berada di pengadilan. Oh begitu. Iya. Ah? Oke, Ini contohnya. nanti contohnya Ini kejelasan ya, begitu contohnya dari nanti. Ansor, oke. Nanti pas waktu investigasi nanti baru kami keluarkan. Ya. Oke, begitu. Ya, maka dari itu kami ya meminta kepada tim pemerintah Kota Lubuk Linggau maupun pemerintah daerah Musirawas agar membentuk tim investigasi ya secepat mungkin. Secepat mungkin. Ya. Oke. Kalau tidak dibentuk maka kalangan pemuda dari Kota Lubuk Linggau yang akan Langsung terjun. Jika perlu kita menyegelnya langsung. Waduh, ini bagaimana nih bagaimana tanggapan dari GP Ansor Kabupaten Musirawas sendiri nih? Sepertinya dari tadi sudah tidak sabar lagi untuk menanggapi begitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih kepada Sil TV yang sudah mengundang kami. Oke. Jadi kalau kami dari pemuda Kabupaten Musirawas melihat dari sengketa aset yang sedang viral sekarang Oke. di lini masa, bahwa kita jangan hanya melihat dari satu pihak saja. Saya pernah mengatakan bahwa setiap kita mengkaji sebuah persoalan itu kan harus dikaji secara komprehensif. Betul. Artinya begini, kalau orang Kota Lubuk Linggau memandang masalah aset ini kan dari point of the view atau sudut pandang bahwa berdasarkan perintah undang-undang itu setelah atau pasca pemekaran itu kan betul. harus diserahkan. Oke. Tapi ingat dalam konteks ini, nah selanjutnya dari sudut pandang kami dari pemuda Kabupaten Musirawas itu berlainan lagi. Karena apa? Karena kalau kita lihat dalam konteks ini pemekaran antara Kota Lubuk Linggau itu dimekarkan dari kabupaten induk yang di Kabupaten Musirawas. Ini kan konteksnya berbeda. Misalnya saat Muratara dimekarkan. Kenapa saya katakan berbeda? Ini kan terbentuknya Kota Lubuk Linggau ini kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 kalau tidak salah. Yang jadi permasalahan bahwa ketika Lubuk Linggau itu pisah, otomatis kan Musirawas akan mencari ibu kota kabupaten baru. Baru, betul. Ini sudah ditentukan di Muara Beliti. Di Muara Beliti ya. Okay. Nah, jadi ketika ini dimekarkan, otomatis kabupaten induk yang harus pindah. Ini yang harus kita kaji bersama, yang harus kita bersikap adil menurut saya, juga rekan-rekan yang ada di Kota Lubuk Linggau, terutama pemerintah Kota Lubuk Linggau. Dalam hal ini bohong kalau dari AP3L juga pemerintah Kota Lubuk Linggau mengatakan bahwa tidak ada penyerahan aset yang dilakukan oleh Pemkab Musirawas. Okay. Saya ingat dalam catatan saya pada tahun 2016 waktu itu PJ Bupati Pak Riki Junaidi kalau tidak salah itu disaksikan oleh dari Pemkab Musirawas, itu ada sekretaris daerah pada saat itu Pak Isbandi, dan itu menyerahkan aset secara langsung kepada Kota Lubuk Linggau. Kota Lubuk Linggau yang diterima oleh wali kota langsung, itu Pak Pranasohe Pak Nanan pada tahun 2016. Yang diserahkan itu salah satunya adalah Rumah Sakit Siti Aisyah. Kemudian Pasar A dan Pasar B. Jadi ini beberapa statement di lini masa yang saya ikuti bahwa Lubuk Linggau ini kayaknya seperti begitu. Karena kita ingat fasilitas umum seperti rumah sakit umum Sobirin, rumah sakit Sobirin. Kenapa ini dipertahankan? Kita lihat dari tahun 2001 sekarang sudah 2018.
Saya minta kepada rekan-rekan AP3L jangan menyudutkan Bupati Musirawas dalam hal ini Pak Haji Hendra Gunawan, karena beliau ini jadi bupati pada tahun 2015. Sebelumnya kan ada Sudah ada yang 2001 memimpin itu begitu ya? ya Oke. Bupati Musirawas Pak Supriyono, dilanjutkan oleh Pak Ibnu Amin, terus Pak Ridwan Mukti selama 2 periode, baru Pak Haji Hendra Gunawan berpasangan dengan Ibu Suwarti. Nah, terkait masalah aset ini, seperti Rumah Sakit Sobirin, ini kan sangat vital bagi Kabupaten Musirawas. Oke, Terus sangat vital. masalah apa namanya itu gedung olahraga. gedung bekas apa namanya itu gedung bupati, Oh, gedung betul. kantor bupati. Kantor bupati. Ini kan ada, itu kan tidak benar, itu terlantar. Kita lihat ini kan dimanfaatkan, itu kan dipakai untuk gedung Unmura. Terlepas katanya itu sewa itu kan ada aturannya. Oke. Nah, terkait dengan ini, saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Wako, mohon maaf ini pada saat kalau tidak salah rapat RPJMD ya, acara RPJMD pada saat itu beliau mengeluarkan statement yang jelas-jelas saat itu ada perwakilan dari Kabupaten Musirawas yang hadir. Oke. Nah, kira-kira tolong sampaikan, kalau tidak kami akan segel, kalau tidak kami akan Oke, laporkan ke ke KPK. Nah, menurut kami ini adalah kesalahan komunikasi. Betul, miscommunication di situ ya. Bukan miskomunikasi, saya rasa di sini tidak terbangunnya komunikasi. Komunikasi, betul. Kalau berarti miskomunikasi kalau sudah ada sudah ada, komunikasi, tapi artinya ada kesalahan penafsiran di kesalahpahaman sini. begitu ya. Iya, Tapi ini kesalahpahaman. sama sekali belum ada komunikasi begitu ya. Setahu saya itu kan kita tidak tahu latar belakang yang sebelumnya, tapi Oke. memang sengketa aset ini kan sudah berlangsung lama. Dengan Belasan tahun keluarnya begitu ya. statement beliau ini harus sadar di masa sekarang ini di mana komunikasi itu, informasi Berjalan itu kan cepat begitu ya. cepat. Oke. Tidak main hitungan jam, tapi sudah main hitungan detik. Per detik Ini yang begitu sudah. per detik ini yang harus dipahami, disikapi oleh Pemkot Kota Lubuk Linggau. Jadi tidak benar kalau Kabupaten Musirawas, oh ini melanggar undang-undang. Undang-undang yang mana? Saya sudah katakan tadi. Ini ingat, ini AP3L. Anda harus bersikap adil sejak dalam pikiran. Betul. Oke. Nah, Seperti ini. sebentar, saya Oke. lanjutkan begini. Boleh. Saya lanjutkan begini. Karena kita di sini untuk permasalahan aset, persengketaan aset atau sengketa aset antara Kabupaten Musirawas dan Kota Lubuk Linggau ini kita tidak bisa hanya memakai ilmu logika, benar atau Tapi salah, by data adil juga atau begitu tidak ya? adil. Kita akan lihat di sini. Di sini kan kita lihat latar belakangnya dulu. Oke. Ya. Ini kan tidak bisa langsung diserahkan. Nah, ini kita harus lihat, banyak baca. Saya sarankan kepada pemuda AP3L Oke. ini. Seperti contoh di kalau tidak salah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya. Oh, beda. Ini- kalau Oke, beda. sepertinya ini sama perbincangan ini. semakin Itu panas. sama. Oke, Konteksnya untuk beda. Ini hampir AP3L dan sama. Asor Kabupaten Jadi Musirawas, kalau ada penyegelan kita ini akan melanggar lanjut, hukum. kita akan jelas. melanjutkan pembahasan Ini yang akan sangat melanggar hukum. seru ini, tapi Ya, kita rehat konteksnya sejenak. beda. Kita Kalau rehat Tasikmalaya sejenak, beda. Bapak. Ya, ya, siap. Baiklah, pemirsa sebaiknya Anda tahu, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.